Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak nih, masih ada yang belum. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu nih kepada adik kita Faras yang sedang berulang tahun yang ke-12 tahun pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan terus menerus, amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijadikan anak yang saleh, nurut kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada bangsa dan agama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, daripada nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dari nikmat yang tidak kita pinta hingga nikmat yang kita pinta. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, insyaallah diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya khutbah Jumat itu biasanya ada yang namanya wasiatul taqwa. Berwasiat takwa. Pasti dan harus khutbah khatib Jumat itu harus mewasiatkan takwa. Karena salah satu termasuk rukun daripada Jumat, daripada khutbah Jumat. Biasanya bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan selain muslim. Maka gimana caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengikuti daripada perintahnya. Perintah Allah apa? Kita disuruh salat, ya salat. Disuruh berbuat baik, disuruh birrul walidain, sama orang tua harus berbakti, disuruh saum, puasa. Nah, kita ikutin. Mudah, tapi melakukannya susah. Mudah diucapkan, susah dilakukan. Dan dengan apa? Menjauhi daripada larangannya. Kita disuruh jangan makan babi, jangan khamar, jangan minum minuman keras. Nah, maka
jangan diikutin. Tapi yang namanya rasa penasaran, gimana sih rasanya khamr? Ada aja. Nah, makanya iman itu naik turun. Enggak selalu iman itu kuat. Wah, gua enggak makan babi nih, gua enggak makan khamr. Enggak melakukan maksiat, enggak melakukan hal-hal yang Allah larang. Nah, itu kadang iman kita lagi turun. Kalau iman turun gimana? Ya kita zikrullah, mengingat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Innallaha ya'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Makanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah kalau enggak salah, bertakwalah ittaqullaha yusrika fi yusrik. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan susah maupun senang. Nah, jangan kita lagi senang, lagi banyak duit, lagi kaya, bersusah-susah, lagi tiba-tiba kaya banyak duit kita mabok. Nah, sehingga enggak ingat Allah, sehingga enggak ingat Tuhan. Jangan kita lagi senangnya aja, kita lagi nggak ingat. Ketika kita sudah jatuh, bangkrut, lagi nggak punya uang, lagi gelisah, galau, kita baru ingat Allah. Baru kita sholat tahajud, minta sama Allah, bahkan sampai nangis-nangis. Yang dulunya nggak pernah nangis-nangis, ketika dapat musibah dia nangis-nangis. Lagi susahnya doang minta sama Allah. Orang ketika ada orang lagi minta bantuan, lagi minta bantuan sama kita, terus kita kasih. Nah, pas lagi dia lagi senang, dia nggak ingat sama kita. Kira-kira enak nggak kita? Nggak enak. Ini orang datang ke sini pas lagi susahnya doang nih. Nah, makanya kita harus beriman sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun susah. Sebagaimana ada seorang pengikut Nabi yang sangat beriman kepada Nabi walaupun Nabinya belum ada. Nabi Muhammad belum ada, tapi orang ini udah beriman, udah yakin. Siapa itu? Raja Tuba, Malikul Tuba. Tuba ini adalah raja yang mau menyerang Ka'bah sebelum Abraham, sebelum pasukan gajah. Raja ini mau menyerang Ka'bah sebelum pasukan gajah. Beliau adalah orang dari Yaman. Beliau orang dari Yaman yang katanya kejam, kayak Fir'aun. Pokoknya kejam. Pada suatu saat beliau datang ke Mekah, datang ke Ka'bah. Ini cerita singkatnya, datang ke Ka'bah, melihat itu kok orang pada menyembah siapa? Batu kotak gitu, menyembah siapa tuh? Itu Ka'bah. Ka'bah ini adalah tempat ibadahnya umat Muslim, peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian biasanya orang-orang itu memuji-mujikan saya, mengagung-agungkan saya. Kenapa di sini mengagung-agungkan Ka'bah, Ka'bah Raja Tuba? Lalu berniatlah Raja Tuba menghancurkan Ka'bah, baru berniat nih, dan memindahkannya di Yaman supaya orang ibadahnya di Yaman, di negerinya dia. Baru berniat, nggak lama kemudian beliau sakit kusta. Yang mana sakit kusta ini nggak bisa sembuh. Sakit kustanya nggak bisa sembuh. Lalu dipanggillah oleh prajuritnya suatu ulama, suatu orang yang berilmu. Akhirnya datang nih ke Raja Tuba. Ya Raja Tuba, emangnya sebelumnya kamu mikirin apa? Apa yang terbesit di dalam hati kamu? Saya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ini dia penyakitnya. Ini yang buat kamu menjadi sakit kayak gini, nggak bisa hilang-hilang. Maka rubah niat kamu, kata ulamanya. Maka rubah niat kamu. Dirubah. Yang tadinya ingin menghancurkan Ka'bah, membenci Ka'bah, dia sekarang memuji-muji Ka'bah. Bahkan
Raja Tuba ini adalah orang yang pertama yang memakaikan kiswah di Ka'bah, yang memakaikan penutup kain di Ka'bah. Ini Raja Tuba. Beliau orang yang pertama yang memakaikan kain di Ka'bah. Kemudian kata orang tersebut, karena udah langsung sembuh, pas berubah niat langsung sembuh, nih raja bilang ke ulamanya, wahai ulama, aku berterima kasih kepadamu. Apa yang kamu minta? Kata Raja Tuba. Kata ulama tersebut, aku ingin pergi ke Yathrib. Karena apa? Karena di sana nanti ada nabi terakhir, Khatimul Anbiya, yang akan hijrah ke kota tersebut. Dan saya mau tinggal di situ. Tolong buatkan rumah. Raja, duitnya banyak. Akhirnya dibuatin rumah di kota Yathrib. Udah dibuatin rumah. Terus Raja Tuba buat pesan, menulis pesan. Ya wahai Khatimul Anbiya, wahai nabi terakhir, saya Malikul Tuba, saya Tuba, raja dari Yaman, yang beriman kepadamu, ya yang beriman kepadamu wahai Muhammad. Dalam suratnya tertulis seperti itu. Kemudian tolong sampaikan surat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah akhirnya udah bertahun-tahun dititipin ke ulama tersebut sampai cucu-cucunya, sampai 700 Masehi, diberitakan 700 Masehi. Waktu zamannya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, nyampe lah di kota Yathrib. Namanya skema Allah itu pasti selalu benar, pasti baik. Nyampe di kota Yathrib, orang-orang Yathrib nih pada berbondong-bondong, ya Rasulullah, tinggal di rumah saya, tinggal di rumah saya, tinggal di rumah saya. Kata, terus Rasulullah bijak, udah diskemain sama Allah. Kata Rasulullah, unta saya yang bertuju ke rumah tersebut, maka saya tinggal di situ, saya menginap di situ. Akhirnya nyampe lah nih unta di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika masuk Rasulullah SAW dikasih surat, Rasulullah, ini ada surat dari nenek moyang saya yang pertama kali tinggal di kota Yathrib, membangun rumah pertama kali di kota Yathrib, dan surat ini adalah dari Raja Tuba. Dibaca Rasulullah, ya Khatimul Anbiya, saya adalah Tuba yang beriman kepadamu. Terus nangis Rasulullah, nangis. Kata Rasulullah, Malikul Tuba, Malik, ya Raja Tuba, masuklah kamu ke dalam surga, kata Rasulullah SAW.